Halo, perkenalkan saya Wifi Nur Hasanah, mahasiswi Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0526311056. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 ini kita diminta untuk migrasi tugas yang sudah kita kerjakan di tugas 2 dan 1 dari native ke Vue.js yang awalnya kita menggunakan native JavaScript. Di sini saya sudah buat codingannya. Perbedaan utamanya ketika kita menggunakan Vue.js yaitu terletak pada struktur datanya, struktur foldernya. Di sini susunan foldernya berbeda dengan native. Pada tugas sebelumnya kita taruh semua filenya dalam satu folder. Tetapi di sini ketika menggunakan Vue.js, foldernya lebih tertata. Di sini saya akan menjelaskan folder atau struktur yang ada di Vue.js. Yang paling utama di sini ada src, yaitu kepanjangannya dari source atau sumber. Di dalamnya terdapat beberapa folder sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada assets, kemudian komponen, JSON, router, dan views. Yang pertama ada folder assets yang berisi file-file statis seperti gambar, logo, dan basic CSS. Yang selanjutnya komponen. Komponen ini berisi navbar dan footer yang ada di website. Kalau yang sebelumnya di native, navbar dan footer untuk semua halaman, tapi di Vue.js ini dibuat terpisah. Tujuannya supaya ketika suatu halaman itu berpindah ke halaman lainnya, maka tidak perlu memuat ulang dari navbar sampai ke footer untuk halaman utamanya saja. Kalau di sebelumnya, ketika kita buka stok barang, maka dia akan meload semua navbar dan footer di halaman tersebut. Sedangkan di Vue.js itu tidak perlu ditambahkan. Jadi kita cukup membuat satu navbar untuk dapat dipakai di semua halaman. Selanjutnya, folder JSON ini berisi file JavaScript yang kita buat di tugas sebelumnya. Kenapa JSON? Karena Vue.js cara kerjanya adalah reaktif. Karena dia reaktif, maka dia perlu object notation. Tujuannya supaya ketika data itu berubah tidak perlu mereload halaman, memuat ulang halaman. Selanjutnya kita akan lanjut ke folder router. Di folder router ini fungsinya sebagai navigasinya Vue.js. Ini yang membuat website lebih cepat. Karena semua aturan routing cukup dibuat sekali dan bisa dipakai untuk seluruh halaman. Beda dengan native yang harus kita tulis satu persatu di semua halaman. Selanjutnya kita lanjut ke bagian utama di Vue.js yaitu bagian views. Di views ini terdapat 4 halaman utama, yaitu pertama dashboard, login, stock, dan tracking. Karena di tugas 2 itu kita masih pakai native, jadi saya melakukan migrasi secara manual, jadi harus menyesuaikan format kodenya di Vue.js. Seperti contohnya di sini di halaman login, kalau di HTML native pasti ada tag pembuka. Di sini adalah HTML, tetapi di Vue.js ini kita memakai template. Tag pembukanya template. Nah, untuk HTML-nya itu ada di index. Di sini semua dipanggil. Jadi di indeks ini tidak perlu dari awal. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok bisa si indeks ini mengambil data yang ada di views? Itu karena Vue.js ini bekerja sebagai SPA atau Single Page Application. Maksudnya adalah di native itu biasanya kita selalu menampilkan indeks HTML untuk menampilkan halaman utama seperti login, dashboard. Tapi kalau di Vue.js, indeks ini berperan sebagai kanvas. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Di sini adalah kanvas untuk menampung seluruh halaman website. Fungsi main.js di sini adalah penggeraknya. Nah, di sini main.js, di sini bisa dilihat ID-nya app. Ini larinya di sini di router.
Jadi ini adalah membuat aplikasi menggunakan router. Isi routernya adalah memanggil semua isi yang ada di Vue. Jadi kenapa Vue.js itu terlihat lebih ringan, bahkan lebih ringan dari native HTML, itu karena itu sudah memuat lebih dulu halaman-halaman yang ada. Bahkan sudah ready, tinggal klik saja tanpa login, nanti langsung tampil. Beda dengan native, itu kita buatnya satu persatu, dan itu memuat ulang setiap halaman, jadi lebih berat websitenya. Jadi fungsinya Vue.js ini akan membuat website lebih ringan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu yang ada di folder Vue ya. Contohnya misalkan untuk yang stock, di sini kita bisa melihat di sini ada template ya. Kalau di HTML yang biasa, yang native itu tagnya adalah HTML. Tapi kalau di Vue.js, kita menggunakannya template. Template ini apa? Template ini berfungsi untuk membungkus kode HTML termasuk div, select, dan beberapa tag HTML lainnya. Untuk JavaScript-nya, kita bisa masukkan di bagian sini. Ini namanya script setup ya. Fungsinya membuat supaya kode JavaScript lebih ringkas. Jadi sebelumnya kita pisah tuh untuk script fungsi satu halaman itu kita pisahkan ke file JS. Nah, di sini kita jadikan satu supaya lebih ringkas. Untuk logikanya masih sama seperti yang kemarin, menggunakan logika if. Di sini kita import semua, yang mulai dari view-nya, lalu framework CSS, lalu navbar-nya, lalu di stok datanya, mengambil stok datanya. Fungsi yang lain seperti reset, tambah item, dan yang lainnya itu sama seperti yang kemarin. Yang membedakan hanya di bagian atasnya saja. Untuk halaman yang lain juga sama seperti login, ini juga sama, hanya bedanya di template-nya saja. Di sini ada penulisan script yang perlu diketahui, yaitu vModel. vModel ini fungsinya sebagai data binding. Data bindingnya berbeda dengan yang native. Data binding di sini bersifat dua arah, dari HTML ke JS dan JS ke HTML. Jika di native, hanya satu arah HTML ke JS saja. Tujuannya vModel ini supaya tidak perlu reload halaman website jika ada perubahan data di bagian JavaScript-nya. Di sini ada namanya add-click. Ini kalau di JavaScript, tulisannya on-click. Kalau di Vue.js itu adalah add-click, fungsinya itu sama seperti native sebenarnya, cuman cara kerjanya berbeda. Kalau di native on-click kita harus menyisipkan tag HTML-nya, tapi kalau di Vue.js add-click tidak perlu menyisipkan tag HTML-nya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian menjalankan aplikasinya. Di sini kita tidak bisa lagi seperti biasa tinggal klik dua kali, tetapi di sini kita harus menjalankan melalui terminal. Di sini kita ketik npm run dev. Nah, untuk membukanya kita tinggal klik kontrol, kemudian klik pada link ini. Nah, di sini sudah muncul untuk halamannya. Kita coba buka menggunakan external browser. Di sini adalah tampilan halamannya, dan di sini ada toggle Vue.js. Ketika diklik, tampilannya seperti ini, maka akan tampil halaman yang ditampilkan. Tampilan yang ditampilkan adalah login di sini. Nah, di sini di websitenya sudah tidak ada lagi ekstensi HTML karena sudah dirubah di bagian router. Kemudian saya lanjutkan untuk login. Kita masuk ke sistem, login berhasil. Untuk tampilan dashboardnya, halaman loginnya sama seperti tugas kemarin. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini,
Di bagian navbarnya di halaman ini seperti ini. Namun apabila nanti kita buka salah satu menunya, contohnya informasi bahan ajar, maka tampilannya akan seperti ini dan navbar yang di bagian atas dia akan berubah. Kenapa bisa terjadi? Ini karena di bagian navbar ini, di sini saya menggunakan if. Ini digunakan ketika ada beberapa kondisi di halaman tersebut. Jadi di if ini di Vue.js itu sama seperti JavaScript seperti if ya. Cuman bedanya kita tidak perlu lagi menambahkan teks if-nya. Cara kerjanya ketika user sudah mengakses dashboard, maka akan menampilkan atau memanggil navbar berupa monitoring, backup, dan juga history. Tapi apabila kita klik selain menu yang di dashboard, seperti contohnya menu bahan ajar, maka navbarnya dia akan berubah. Biasanya kita akan lanjut ke informasi barang yang tadi. Di sini saya ubah sedikit tampilannya ya, supaya lebih simpel saja. Untuk fiturnya masih sama seperti yang tugas kemarin, edit, tambah, hapus. Dan juga filternya juga masih sama seperti yang kemarin. Misalkan saya ingin menampilkan stok menipis seperti ini. Untuk stok menipis sudah berfungsi. Di sini untuk filternya masih sama. Ketika saya pilih untuk PPCC-nya misalkan Jakarta, maka filter selanjutnya yang kategori akan aktif. Di sini contoh opsinya saya pilih MK wajib, kemudian urutan berdasarkan juga sama, berdasarkan judul, jumlah harga. Ketika kita reset, akan kembali ke data semula. Semisal saya ingin melakukan edit sama seperti sebelumnya, misalkan ini saya ubah stoknya menjadi 24. Untuk kolom catatan, ini sama seperti tugas yang kemarin, ketika kita buka tidak akan menampilkan tagnya. Misalkan kita edit mau jadi bold, itu tinggal Ctrl V saja, kemudian dia akan otomatis ke bold. Kemudian kita simpan perubahannya, data berhasil dirubah, maka di sini perubahan datanya yang tadi stoknya saya ubah menjadi 24 sudah berhasil, catatannya saya tadi merubah menjadi bold, ini sudah berhasil juga. Untuk tambah bahan ajar, sama, misalkan kita input. Ini tampilan untuk tambah bahan ajarnya, kita coba input kode bahan ajarnya, kemudian judulnya, kemudian pilih kategorinya, PPCC-nya, lokasi rak, harganya, jumlahnya, misalkan 30, catatan, opsional. Kemudian kita simpan, data bahan ajar berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah saya tambahkan tadi, kodenya, judulnya, pemrograman berbasis web, kemudian datanya, kategori, UPCC, dan sampai di sini sudah berhasil. Kita akan lanjut ke tracking pengiriman. Untuk tampilannya sama seperti yang kemarin. Nah, di sini saya akan coba untuk memasukkan datanya. Di sini saya masukkan name saya, kemudian nama lengkap, kemudian kita pilih ekspedisinya, paket belajarnya. Untuk detail paket, isi paketnya seperti ini. Kemudian tanggal kirimnya ini default hari ini ya, atau bisa di
pilih juga, kemudian kita klik tambah DO baru. Nah, data berhasil disimpan, nomor DO-nya dia akan menambah dari nomor DO yang sudah ada di sistem sebelumnya. Di sistem sebelumnya, nomornya adalah DO 2025-0001, maka di data yang barusan saya simpan akan melanjutkan urutannya ke 002. Ini namanya sudah sesuai dengan yang saya inputkan, paketnya juga sudah sesuai dengan yang saya pilih tadi. Oke, di sini sudah masuk ke dalam list daftar tracking CO-nya. Kemudian untuk aksinya sebentar. Kemudian untuk aksinya di sini kita bisa lihat detailnya. Untuk detail pengirimannya yang Rina Wulandari ini sesuai dengan data yang ada di soal. Kemudian ini adalah detail untuk yang barusan saya masukkan tadi. Cukup sekian pengerjaan tugas 3 pemrograman berbasis web saya. Terima kasih.